Anda di antaranya. Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada bebas dari hukuman. Tak memiliki izin operasi, gerai mie gacoan di Bandung disegel. Polisi menetapkan sopir jadi tersangka kasus laka maut Sukamantri Panjalu. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya, Tegar Bestari, berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Informasi pertama datang dari Kota Bandung bahwa mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Kabar akan bebasnya mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada tersebar luas di media sosial. Sejumlah warga datang ke Lapas Kelas 1 untuk menjemput kepulangan Wali Kota Bandung periode 2003-2013. Dengan dikawal aparat kepolisian dan Kalapas Sukamiskin, sekitar pukul 10 hari ini, Dada Rosada akhirnya dapat menghirup udara bebas. Dada Rosada mendapatkan program cuti menjelang bebas CMB dari Kemenkumham dan akan menjalani pembinaan di bidang permasyarakatan Bapas Bandung. Dada Rosada yang terjerat kasus suap dana bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009-2010 divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Dada Rosada menjalani hukuman 9 tahun karena selama berada di Lapas Sukamiskin mendapatkan sejumlah remisi. Di antaranya remisi umum, remisi khusus, remisi desa warga, dan remisi donor darah dengan total 8 bulan 105 hari. Kita sampaikan bahwa pada hari ini orang tua kita Pak Dada Rosada akan menjalani program cuti menjelang bebas sampai tanggal 8 September. Hari ini beliau akan kita antar ke kantor balai masyarakat. Hari 2 hari istirahat dan setelah itu saya ketemu lagi dengan masyarakat. Saya sudah cinta masyarakat karena masyarakat cinta saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan wartawan juga. Saya kan sahabat wartawan juga. Jadi langsung lagi ke dunia politik lagi, Pak. Nanti. Sehat, Pak. Kabarnya sehat? Apa? Sehat. Sehat. Dada Rosada akan dinyatakan bebas murni pada 8 September mendatang. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Salah satu gerai mie pedas ternama di Kota Bandung disegel pemerintah Kota Bandung. Penyegelan ini dilakukan lantaran gerai ini tidak memenuhi persyaratan perizinan. Tim gabungan Satpol PP Kota Bandung bersama TNI Polri melakukan penyegelan terhadap salah satu gerai mie gacoan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Penyegelan dilakukan karena gerai mie pedas yang tengah digandrungi masyarakat tersebut diketahui tidak mengantongi izin untuk beroperasi. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Bambang Suhari menjelaskan hingga saat ini pengelola gerai belum mengurus perizinan terkait bangunan gedung serta sertifikat layak fungsi. Dengan penyegelan tersebut maka seluruh operasional usaha dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk yang gerai mie gacoan yang berada di Jalan Gatot Subroto, itu gerai sampai dengan saat ini belum memiliki perizinan bangunan gedung. Pertama itu, karena belum memiliki perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, pada tanggal 18 Juli 2022 kita ingatkan, tapi tidak mengindahkan peringatan kita, oleh kita disegel.
Penyegelan terhadap gerai mie gacoan di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung ini bukan menjadi yang pertama. Sebelumnya juga pernah dilakukan hal serupa pada Juli lalu. Namun, pengelola bersikeras membuka operasionalnya secara sepihak hingga akhirnya dilakukan penyegelan kembali. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Satlantas Polres Ciamis menetapkan sopir mobil pick-up menjadi tersangka dalam kasus laka maut di perbatasan Majalengka, Kadipaten Ciamis. Hingga kini belum dilakukan penahanan terhadap tersangka karena masih dalam perawatan akibat luka yang dideritanya. Petugas gabungan dari Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, PUPR, dan produsen mobil Mitsubishi melakukan olah barang bukti terhadap mobil pick-up yang mengalami kecelakaan pada 8 Agustus lalu. Kecelakaan tersebut terjadi di wilayah Sukamantri, perbatasan wilayah Ciamis dengan Majalengka, yang menewaskan 8 korban jiwa. Selain kelaikan jalan, seluruh fungsi dalam kendaraan diperiksa oleh petugas gabungan. Polisi kemudian menetapkan sang sopir menjadi tersangka karena beberapa faktor, diantaranya mobil belum pernah diservis semenjak pembelian. Mobil yang seharusnya untuk angkutan barang digunakan mengangkut penumpang, bahkan over kapasitas. Selain itu, sopir belum menguasai medan jalan yang dilalui. Kita sudah melayangkan surat SPDP ke Kejaksaan kasus jadi pengemudi atas nama saudara Epeng di Tarung ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal yang dilanggarnya 310 ayat 1, 2, 3, dan 4. Hingga kini belum dilakukan penahanan terhadap sopir karena masih mendapatkan pengobatan. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya. Rekor muri pengobatan dan pemeriksaan gratis di Kabupaten Bogor. Usai jeda. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Steel Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu mengadakan pemeriksaan dan pengobatan gratis di 435 desa di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia, dipantau langsung oleh Museum Rekor Indonesia dan Lembaga Prestasi Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melepas ratusan tenaga medis beserta puluhan kendaraan ambulan, serta 1 unit bus klinik kesehatan keliling yang akan masuk ke pelosok desa yang berada di Kabupaten Bogor. Pemeriksaan dan pengobatan gratis ini pertama kali di Indonesia, mencakup 435 desa yang kurang terjangkau rumah sakit ataupun puskesmas, guna penanganan lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 219 hari atau selama 7 bulan ke depan dan dipantau langsung oleh Museum Rekor Indonesia serta Lembaga Prestasi Indonesia atau LEPRID. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Kabupaten Bogor sangat tepat, mengingat angka garis kemiskinan yang memengaruhi kesehatan di Jawa Barat mencapai 50%, diantaranya di Kabupaten Bogor yang jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia. Sebetulnya apa masalahnya? Makanya kalau saya sampaikan ke teman-teman itu Ibu Menteri Sosial atau Menteri apa? Karena awal dari itu sebagian besar adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi awal. Nah, banyak orang bilang ini program tidak masuk di akal. Ini program terlalu berlebihan. Saya berpikir mau bagaimanapun ketika dia berangkat dari niat baik, jangan pernah kehilangan keberanian untuk mencobanya.
Pemeriksaan dan pengobatan gratis yang melibatkan puluhan tenaga medis serta kendaraan ambulans ini diharapkan bisa meminimalisasi angka kematian akibat gangguan kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Jalur pendakian Trisakti Sadarehe Taman Nasional Gunung Ciremai diresmikan kemarin. Trisakti sendiri diambil dari gagasan Bung Karno yang relevan untuk menjawab problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Gunung Ciremai yang memiliki ketinggian 3078 mdpl memiliki keindahan alam hayati dan hewani. Gunung tertinggi di Jawa Barat ini tidak kalah indahnya dengan Gunung Bromo di Jawa Timur. Gunung Ciremai memiliki 4 kelebihan dari gunung lainnya, yaitu terdapat 4 jenis bunga edelweiss, sunset dan sunrise, hamparan savana, dan kawah burung. Para pendaki Gunung Ciremai melalui Pos Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, saat ini diresmikan menjadi jalur pendakian Trisakti Sadarehe Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dan memiliki 8 pos pendakian. Untuk mencapai puncak Gunung Ciremai, para pendaki bisa menggunakan jalur Apuy, Kecamatan Argapura, bisa juga menggunakan jalur di Kabupaten Kuningan. Namun yang lebih representatif hanya menggunakan jalur Sadarehe ini. Diresmikan pembukaannya dengan nama pendakian Trisakti Sadarehe, ini ada keistimewaan yang tidak ada dari pendakian yang lain. Gitu, ya. Ada 4 keistimewaan di sini. Yang pertama ada bunga abadi, ya, edelweiss katanya itu ya. Yang kedua, sebagaimana terpampang tuh di dalam baligo, ada ini padang savana, padang kawah burung. Savana di kawah burung, gitu kan. Jadi kita perlu jauh-jauh ke Nusa Tenggara Timur dan savana, di sini juga ada. Menjadi namanya jalur pendakian Trisakti Sadarehe Taman Nasional Gunung Ciremai. Jalur ini adalah jalur kelima dari 4 jalur yang sudah ada di Kabupaten Kuningan. Ada Linggajati, Linggasana, dan Palutungan. Majalengka baru ada 1 jalur namanya Apuy. Nah, untuk yang ini terakhir jalur Trisakti Sadarehe Taman Nasional Gunung Ciremai. Para pendaki yang menggunakan jalur Trisakti Sadarehe sepanjang perjalanan akan menemukan 4 jenis bunga edelweiss, yaitu Anapalis javanica, Anapalis maxima, Anapalis visida, dan Anapalis longifolia yang harumnya tiada tara. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pembangunan jalan baru sepanjang 3,2 km yang merupakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD di wilayah Kodim 0611 di Desa Ciwangi telah selesai. Kasdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Wijanarko secara resmi menutup kegiatan TMMD ke-114 di Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Garut, Jawa Barat. Penutupan kegiatan tersebut sebagai tanda berakhirnya pembangunan jalan baru sepanjang 3,2 km yang dilakukan prajurit TNI bersama warga sekitar. Berakhirnya kegiatan tersebut dilakukan dengan upacara penutupan TMMD yang digelar di lapangan Kampung Majah Berep. Pembangunan jalan baru ini dikerjakan 150 anggota TNI dibantu masyarakat sekitar dengan waktu pengerjaan selama 1 bulan. Jalan baru tersebut menghubungkan 4 desa di Kecamatan Limbangan, yaitu Desa Ciwangi, Desa Putrajaya, Desa Cigawir, dan Desa Pelita Asih. Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Wijanarko mengatakan pembangunan jalan baru di program TMMD ke-114 ini merupakan anggaran dari pemerintah daerah. Pembukaan jalan baru ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Limbangan. Kegiatan TMMD dipilih di desa ini karena ini kan adalah desa bagian dari Garut yang istilahnya di pelosok gitu ya, yang memang perlu bantuan untuk segera dibuka agar desa itu bisa perekonomiannya maju, dan masyarakatnya bisa pergi dengan aman. Dan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan program TMMD ini sangat membantu pemerintah dalam peningkatan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah daerah sangat mendukung TMMD di Desa Ciwangi yang merupakan program Kodim 0611 Garut. Ini sangat membantu masyarakat. Kami pemerintah daerah ada dana yang khususkan. Jadi
dari situ alhamdulillah ya ada pembangunan yang sifatnya fisik dan non fisik. Nah, yang fisik ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasdam bahwa 3,2 km. Yang non fisiknya isunya jauh lebih bermanfaat. Ya. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU penyiaran materi keuangan negara dengan TVRI Jawa Barat. Pelaksanaan penandatanganan MOU antara KPPN Bandung 1 dan TVRI Jawa Barat dilaksanakan di Aula KPPN Bandung 1, Jalan Asia Afrika Bandung kemarin. Kegiatan ini dihadiri Kepala KPPN Bandung 1, Hermawan Sukoasi, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat Akbar Sahidi, dan para satuan kerja di bawah KPPN Bandung 1. Kepala KPPN Bandung 1, Hermawan Sukoasi menilai MOU ini penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa para pemangku penguasa anggaran telah benar-benar bekerja dengan maksimal agar APBN yang ada bisa berjalan dengan baik. Itu semuanya kami termasuk Satker dan instansi pemerintah itu perannya sangat luar biasa. Namun masyarakat yang diketahui oleh masyarakat itu terkadang hanya dari sisi-sisi yang negatif. Kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah bersama KPPN itu perannya sangat penting dalam pembangunan nasional. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Akbar Sahidi menilai MOU ini sejalan dengan apa yang diamanatkan kepada TVRI Jawa Barat sebagai media publik untuk memberikan layanan publik bagi kepentingan masyarakat. Dari Bandung, Doni melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pelatihan pengolahan hasil pertanian dari Bandung. Sesaat lagi. Sekarang mah kopi Jawa Barat sudah mendunia. Kira-kira kalau ngejualnya itu bisa langsung kok Pak? Nggak bisa Kang, kalau kita mau ngirim kopi ke luar negeri mah nggak kayak jualan bala-bala tuh. Main jual-jual aja, harus ada sertifikasinya, harus ada uji mutunya, baru kita bisa kirim kopi ke luar negeri. Kalau uji mutu kopi itu adanya di BPSME Agro Bandung, Kang. Nu aya di Cinunuk. Cinunuk ya, saya pernah lewat. Oh iya, di situ. Ayo buat ekspor. Ah, benar-benar. Siap lah. Oke, gaskeun bro. Kopi juara, Jawa juara. Kita masuk informasi dari dunia pendidikan bahwa program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Unpas Bandung bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mengadakan pelatihan olahan hasil pertanian untuk ibu-ibu warga Kota Bandung. Untuk memberikan kontribusi dalam membangun ketahanan pangan di Kota Bandung, sekaligus penerapan program Kampus Merdeka bagi mahasiswanya, Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Pangan Unpas Bandung mengadakan pelatihan olahan hasil pertanian di Bandung. Menurut Dekan Fakultas Teknik Unpas, Yusman, pelatihan olahan hasil pertanian yang diikuti sekitar 40 ibu-ibu posyandu di Kota Bandung ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Teknik Unpas dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung. Berkaitan dengan proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas Teknik, ini kita kaitkan dengan Kampus Merdeka. Nah, di mana di dalam indikator atau kinerja utama dari Kampus Merdeka adalah kegiatan magang, pelatihan. Nah, ke depan dengan Dinas Ketahanan Pangan, kami akan mengirimkan mahasiswa yang sekarang sudah banyak magang di Dinas Ketahanan Pangan. Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengharapkan melalui pelatihan olahan hasil pertanian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu warga Kota Bandung untuk melakukan kegiatan usaha bernilai ekonomis.
Harapannya ya ini terus berkembang, sasarannya lebih banyak lagi, dan tentunya juga Unpas tidak hanya dari sisi ini, bisa juga mengawal kami atau membantu bagaimana masyarakat bisa mengembangkan lebih lanjut dari aspek bisnisnya, manajemennya gitu, tidak hanya dari pengolahan pangannya saja. Pelatihan olahan hasil pertanian program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Unpas Bandung ini berlangsung selama sehari. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Pencanangan kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbud disikapi pihak sekolah secara positif dengan melakukan kesiapan baik terhadap siswa maupun tenaga pengajarnya. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias kalangan pendidik karena tujuannya positif, yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan. Menghadapi kurikulum Merdeka, PGRI Jawa Barat terus melakukan inovasi agar kurikulum tersebut bisa diterapkan secara efektif. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat H.E. Kusdinar menyatakan salah satu kunci agar kurikulum Merdeka bisa berjalan efektif adalah peningkatan mutu SDM tenaga pendidik. Bahwa guliran-guliran program pemerintah pasti kita ingin kan langsung mengikuti program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sebab pendidikan kita ini ketika misalnya kita tidak mensejajarkan diri misalnya dengan program pemerintah sekolah negeri, ya tentunya persekolahan PGRI akan ketinggalan, akan dijauhkan oleh masyarakat. Dalam menghadapi kurikulum Merdeka, berbagai sekolah telah melakukan pelatihan dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pertama yang kita lakukan adalah binaan-binaan terhadap guru, mengikuti BIMTEK, mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan, yaitu bekerja sama dengan P4TK. Kemarin pada bulan Mei kita sudah kirimkan kelas 7 itu di 11 bidang mata pelajaran. Kurikulum Merdeka dibuat sebagai pengganti kurikulum pendidikan tahun 2013. Demikian laporan Anda Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Majelis Taklim yang ada di Jawa Barat saat ini mencapai ribuan. Keberadaannya memiliki peran besar dalam turut menyebarkan syiar agama Islam kepada masyarakat. Keberadaan Majelis Taklim yang mencapai ribuan di Jabar memiliki peran yang besar dalam turut menyebarkan syiar Islam. Bukan hanya itu saja, sejumlah majelis taklim kini juga banyak yang aktif dalam turut memberdayakan ekonomi umat. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat positif karena pemberdayaan umat juga menjadi target utama dari pembangunan dalam skala nasional. Terlebih, kondisi ekonomi bangsa sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Sehingga sekarang perekonomian pada semua lini harus bisa bangkit yang tentunya memerlukan peran serta semua elemen bangsa termasuk majelis taklim. Dengan banyaknya majelis taklim tentu akan memberikan suatu sarana komunikasi dakwah yang baik kepada umat serta juga memberikan suatu manfaat-manfaat efek positif terhadap kekaryaan dan juga kebermanfaatan terhadap efek-efek ekonomi maupun juga secara akhlak yang terjadi di dinamika di masyarakat. Pemerintah daerah tentunya harus terus mendorong dan mengoptimalkan eksistensi majelis taklim dengan berbagai program nyata. Bukan hanya menyangkut keagamaan saja, akan tetapi juga penguatan pemberdayaan ekonomi. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Partai Golkar Pangandaran menggelar Rakerda yang dihadiri Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, serta para kader di Partai Golkar. Yang saya hormati Agun Gunanjar yang Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan Rakerda Partai Golkar bertujuan menjalin komunikasi, meningkatkan wawasan, dan memberikan edukasi kepada para pengurus dan kader Golkar. Hal ini dilakukan agar pada saat pesta demokrasi digelar, para kader bisa menghadapi dengan nyaman dan tidak canggung.
Kita salah satu di antara rakerda ini adalah merumuskan strategi pemenangan yang tepat di Pangandaran agar satu kita memiliki pilihan lagi. Kita tadi menargetkan kemenangan itu 10%. Ya, kita ingin menangkan, tapi sekarang fokus kita adalah pada pemenangan. Mengingat materi ini sangat penting untuk bekal kita karena nanti siapapun calon kepala daerah, kadang-kadang partai Pak Adam berhak, Pak Martin semua berhak untuk menjadi calon. Fokus mempersiapkan seluruh elemen kekuatan Partai Golkar, termasuk di dalamnya organisasi yang didirikan, organisasi yang mendirikan, termasuk organisasi saya, yang secara terkonsolidasi harus sampai membentuk ketingkatan sehingga kita pembentukan saksi. Berbagai agenda yang dihasilkan dari kegiatan Rakerda Golkar Pangandaran ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para kader. Dari Pangandaran, Entang Saifur Rahman melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pendekar sekecamatan Batu Jajar mengikuti pasanggiri dan ibing rampak pencak silat di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Kegiatan ini memecahkan rekor dengan menghadirkan pesilat sebanyak 3.668 orang. Kegiatan pasanggiri dan ibing rampak pencak silat yang merupakan kolaborasi antara Kopassus dengan Kecamatan Batu Jajar dilaksanakan di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembukaan kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum, Komandan Kopassus Maijen TNI Iwan Setiawan, serta jajaran Kecamatan Batu Jajar. Komandan Jenderal Kopassus Maijen TNI Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan pasanggiri dan ibing rampak pencak silat untuk pertama kalinya menghadirkan 3.668 pesilat yang berada di Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batu Jajar. Menurut Iwan Setiawan, kegiatan ini sebagai ajang mencari muda-mudi yang memiliki kemampuan bela diri untuk berkiprah di kancah nasional maupun internasional. Ini luar biasa sinergitas antara Kopassus dengan masyarakat yang ada di sekitar Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Batu Jajar. Ini pertama kali dilaksanakan sejumlah 3.668 orang. 3.668 pesilat yang mengikuti pasanggiri dan ibing rampak pencak silat tersebut berasal dari 64 paguron atau perguruan yang tersebar di 7 desa yang berada di Kecamatan Batu Jajar. Dari Kabupaten Bandung Barat, Abi Aditya melaporkan. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kabupaten Bandung menggelar Liga Basket Bupati Cup di Sarana Olahraga Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Liga Basket Bupati Cup yang melibatkan 17 tim basket dari 17 kecamatan di Kabupaten Bandung digelar Perbasi Kabupaten Bandung di Sarana Olahraga Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Kejuaraan basket kali ini bukan antar klub melainkan antar kecamatan, sehingga para atletnya harus benar-benar mewakili kecamatannya dengan memperlihatkan identitas kartu keluarga. Gelaran kali ini bertujuan untuk menjaring atlet muda berbakat yang nantinya akan berlaga pada event Pekan Olahraga Provinsi pada 2026 mendatang. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Bandung melalui Disporanya mengadakan Bupati Cup khusus cabur bola basket di tahun 2022 ini. Kita ambil kejuaraan untuk kelompok umum, kelompok umur kelahiran 2006. Kelahiran 2006 ya, atau 16 tahun. Antar kecamatan. Jadi uniknya ini antar kecamatan, bukan antar klub. Gelaran Liga Bola Basket Bupati Cup diharapkan dapat menjadi event tahunan. Perhatian dari pemerintah sangat diharapkan untuk lebih berkembangnya olahraga basket di Kabupaten Bandung, salah satunya dengan adanya gor bola basket dengan standar nasional. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.